Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas 3D, Akuntansi Manajemen. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai Corporate Social Responsibility atau CSR. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kade Adi Pratiwi dengan NIM terakhir 51107, Anom Rasya Ade Mulia Mahamerta dengan NIM belakang 1115, Niputu Esti Tena Putri dengan NIM 1119, Niwayan Maret Arianti dengan NIM 1121, dan IKD Angga Ardianta dengan NIM 1124. Kami langsung saja memulai presentasinya. Kepada penyaji pertama dipersilakan untuk memulai presentasinya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi pertama, yaitu mengenai sejarah Corporate Social Responsibility. Next. Yang pertama yaitu pada tahun 1930 yang dikenal dengan fenomena tanggung jawab moral. Pada waktu ini banyak protes yang muncul dari masyarakat akibat ulah perusahaan yang tidak mempedulikan masyarakat sekitarnya. Segala sesuatu hanya diketahui oleh perusahaan, ditambah kenyataan bahwa pada saat itu telah terjadi resesi dunia secara besar-besaran yang mengakibatkan pengangguran dan banyak perusahaan yang bangkrut pada masa ini. Dunia berhadapan dengan kekurangan modal untuk input produksinya, buruh terpaksa berhenti bekerja, pengangguran sangat meluas dan merugikan pekerjanya. Saat itu timbul ketidakpuasan terhadap sikap perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap pekerjanya karena perusahaan hanya diam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian pada tahun 1940-an atau pengembangan masyarakat dimulai dari istilah Comdev dipergunakan di Inggris tahun 1948 untuk mengganti istilah mass education. Pengembangan masyarakat merupakan pengembangan alternatif yang komprehensif dan berbasis komunitas yang dapat melibatkan baik oleh pemerintah, swasta maupun oleh lembaga-lembaga non-pemerintah. Beberapa alternatif pendekatan yang pernah terjadi di Amerika Serikat terkait dengan pengembangan masyarakat ini antara lain pendekatan komunitas, pendekatan pemecahan masalah, pendekatan eksperimental, pendekatan konflik kekuatan, pengelolaan sumber daya alam, perbaikan lingkungan komunitas masyarakat perkotaan. Selanjutnya pada tahun 1950 atau CSR modern. Menurut Howard R. Bowen, dalam bukunya Social Responsibility of the Businessman, dianggap sebagai tonggak bagi CSR modern. Dalam buku itu, Bowen memberikan definisi awal dari CSR. Sejak penerbitan buku tersebut, definisi CSR yang diberikan Bowen memberikan pengaruh besar terhadap literatur CSR yang terbit setelahnya. Next. Next. Kemudian pada tahun 1960-an, pada periode ini, para pakar mulai memberikan formalisasi definisi CSR. Salah satu akademisi CSR yang terkenal pada masa itu adalah Kate Davis, seorang pakar teori sifat. Selanjutnya tahun 1994 atau Triple Bottom Line, ketenaran istilah CSR semakin menjadi ketika buku Cannibal with Frogs, The Triple Bottom Line in 21st Century Business terbit di pasaran. Buku ini adalah karangan John Elkington. Di dalam buku ini, ia mengembangkan 3 komponen penting sustainable development, yakni economic growth, environmental protection, dan social equity, yang digagas the World Commission on Environment and Development. Dalam Brundtland Report,
Elkington mengemas CSR ke dalam 3 fokus yang sengaja ia singkat menjadi 3P, yaitu singkatan dari Profit, Planet, dan People. Selanjutnya, sejarah CSR di Indonesia. Di Indonesia, istilah CSR dikenal pada tahun 1980-an, namun semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Sama seperti sejarah munculnya CSR di dunia, di mana istilah CSR muncul ketika kegiatan CSR sebenarnya telah terjadi. Misalnya bantuan bencana alam, pembagian tunjangan hari raya, beasiswa, dan lainnya. Melalui konsep investasi sosial perusahaan, SELBET, yang dibangun pada tahun 2000-an, sejak tahun 2003, Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang selalu aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional. Dalam hal ini, Departemen Sosial merupakan pelaku awal kegiatan CSR di Indonesia. Setelah tahun 2007, tepatnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang kewajiban perseroan terbatas keluar, hampir semua perusahaan Indonesia telah melakukan program CSR. Next. Materi yang kedua yaitu mengenai pengertian Corporate Social Responsibility. Next. Corporate Social Responsibility atau CSR adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sesuai kemampuan perusahaan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap sosial atau lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Contoh bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi. Materi berikutnya adalah tujuan corporate social responsibility. Ya, bisa di next. Nah, tujuan CSR. Nah, tujuan CSR ini ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah berkontribusi dalam pelestarian lingkungan sekitar. Yang kedua, berkontribusi dalam pengembangan masyarakat sekitar. Yang berikutnya, menjalin hubungan yang baik antara perusahaan dan masyarakat. Yang keempat, menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan pemegang kepentingan di luar perusahaan. Yang kelima, membangun citra baik perusahaan yang membedakannya dengan pesaing. Selanjutnya, mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah memudahkan pengembangan perusahaan secara berkelanjutan. Baik, next. Baik, materi berikutnya adalah tanggung jawab CSR. Nah, tanggung jawab CSR ini ada 4 jenis tanggung jawab. Yakni, tanggung jawab yang pertama adalah upaya filantropis. Nah, perusahaan memahami bahwa kesuksesan tidak hanya membutuhkan inovasi yang berkelanjutan, tetapi juga membangun generasi berikutnya yang mampu memahami, menggunakan, dan meningkatkan teknologi. Bahkan, perusahaan kecil mendapatkan manfaat yang dari penyelarasan dengan tujuan filantropis. Sebagai contoh, tempat cuci mobil lokal mungkin menawarkan pelatihan pencucian yang bertujuan untuk penggalangan dana untuk acara keagamaan. Nah, mendukung tujuan-tujuan ini bisa juga menjadi teknik pemasaran yang baik karena masyarakat diundang ke dalam bisnis, memiliki pengalaman yang baik, dan melihat perusahaan secara positif. Yang kedua adalah konservasi lingkungan. Nah, perusahaan yang menyelaraskan diri dalam upaya ini membantu meminimalkan masalah lingkungan dengan mengambil langkah-langkah seperti mengurangi jejak karbon mereka secara keseluruhan. Nah, ada banyak alternatif pembersihan ramah lingkungan yang dapat membantu mengurangi penggunaan bahan kimia, pembersih
beracun yang keras. Nah, semua langkah ini dapat memberikan kontribusi kecil namun signifikan untuk memperbaiki lingkungan. Dan yang ketiga adalah keragaman perusahaan dan praktik ketenaga kerjaan. Nah, sebagai pemimpin bisnis, tinjauan kebijakan dan protokol keragaman itu penting untuk menangani keluhan dan pelanggaran apapun. Hal ini tidak hanya baik untuk citra sebuah perusahaan itu sendiri, tetapi juga membantu membangun budaya perusahaan yang positif dengan semangat kerja yang baik dan produktivitas yang tinggi. Dan tanggung jawab yang keempat adalah mendukung upaya relawan dan kegiatan amal. Komunitas dan badan amal lokal selalu membutuhkan bantuan dana. Nah, para pemimpin bisnis ini tahu bahwa terlibat dalam komunitas secara produktif juga baik untuk perusahaan itu sendiri. Nah, para pemimpin bisnis ini memiliki kesempatan untuk memilih di mana akan menghabiskan upaya sukarela untuk membantu area lokal bersama dengan perusahaan. Yang penting bagi bisnis adalah memilih penyebab dan menyumbangkan waktunya. Baik, sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya itu bentuk implementasi corporate social responsibility. Bentuk implementasi dari CSR itu dapat 4. Yang pertama itu konsumen, di mana konsumen ini itu dalam bentuk penggunaan material yang ramah lingkungan, tidak berbahaya. Yang kedua, ada karyawan, itu dalam bentuk persamaan hak dan kewajiban atas seluruh karyawan tanpa membedakan ras, suku, agama, dan golongan. Yang ketiga, ada komunitas dan lingkungan, itu dalam bentuk kegiatan kemanusiaan maupun lingkungan hidup. Yang keempat adalah kesehatan dan keamanan, yaitu dalam bentuk penjagaan dan pemeliharaan secara rutin atas fasilitas dan lingkungan kantor. Selanjutnya ada konsep keberlanjutan corporate social responsibility atau CSR. Konsep keberlanjutan dalam CSR, Ellington membaginya menjadi 3, yaitu profit, people, dan planet. Di mana profit yaitu tanggung jawab perusahaan kepada shareholder, people yaitu tanggung jawab perusahaan kepada stakeholder, dan planet adalah tanggung jawab perusahaan kepada sumber daya alam. Profit, Fisher juga mendefinisikan yaitu laba sebagai serangkaian kejadian yang berhubungan dengan kondisi yang berbeda dalam 3 hal. Yang pertama itu laba kepuasan batin, adalah laba yang muncul dari konsumsi sesungguhnya atas barang dan jasa yang menghasilkan kesenangan batin dan kepuasan atas keinginan. Kedua ialah laba sesungguhnya, itu pernyataan atas kejadian yang memberikan peningkatan kesenangan batin. Yang ketiga adalah laba yang menunjukkan semua uang yang diterima dan dengan tujuan digunakan untuk konsumsi guna memenuhi biaya hidup. People, perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Beberapa perusahaan mengembangkan program CSR seperti pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal, dan bahkan ada perusahaan yang merancang skema perlindungan sosial bagi warga setempat. Model tanggung jawab yang satu ini banyak jenisnya dan banyak caranya, tapi yang perlu diperhatikan di sini yaitu terbagi pada tanggung jawab sosial yang sifatnya intern dan ekstern, di mana intern yang meliputi kesejahteraan karyawan, sedangkan ekstern yang meliputi tanggung jawab sosial di luar perusahaan, misalnya terhadap dunia pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dan lain sebagainya. Planet, itu perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan keragaman hayati menurut peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/PBI/2005 pasal 11 ayat 1 yang menyatakan bahwa penilaian terhadap prospek usaha dilakukan berdasarkan penilaian terhadap komponen-komponen tersebut. Upaya yang dilakukan
debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 23/1997 Pasal 6 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Setiap umat manusia berkewajiban untuk menjaga lingkungan hidup baik secara individu, kelompok ataupun korporasi. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya berikan pada materi selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis CSR yang dilakukan di perusahaan. Nah, tentunya jenis CSR yang dilakukan di suatu perusahaan itu berbeda-beda dengan perusahaan satu dengan yang lainnya. Nah, di Indonesia sendiri pada umumnya terdapat 4 CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Next. Nah, yang pertama itu ada upaya lingkungan. Nah, jenis CSR upaya lingkungan ini adalah jenis CSR yang paling banyak dilakukan. Sebab perusahaan tentu akan menghasilkan limbah apapun bentuknya dan ukurannya. Maka dijamin akan memberikan dampak pada lingkungan. Nah, untuk itu perusahaan akan mencoba bertanggung jawab pada lingkungan, misalnya dengan penanaman tumbuhan kembali, inovasi pengelolaan sampah, dan inovasi pengeditan tempat sampah. Yang kedua itu adalah filantropi. Nah, di Indonesia juga sangat banyak dilakukan jenis filantropi ini, yaitu dengan cara mengucurkan dana untuk bantuan sosial, misalnya berupa uang. Nah, contohnya itu adalah mengucurkan dana untuk anak-anak yatim piatu atau anak yang berobat di keluarganya yang kurang mampu. Dan jenis yang ketiga itu adalah praktek kerja etis. Nah, dalam praktek kerja etis ini, perusahaan juga membuka peluang bagi masyarakat untuk menjadi karyawan. Selain itu, perusahaan juga harus memberikan tindakan adil kepada para karyawannya, selain agar karyawannya nyaman, itu juga akan menambah citra dari perusahaan itu sendiri. Dan yang keempat, yaitu volunteer. Nah, volunteer ini sering dikenal dengan sukarelawan. Nah, di sini perusahaan melakukan kegiatan dengan sukarelawan kepada siapapun tanpa mengharapkan imbalan. Nah, contoh dari volunteer atau sukarelawan ini adalah ketika terjadi suatu bencana, perusahaan itu mengeluarkan uang dan tim untuk turun langsung menjadi sukarelawan membantu korban dalam suatu bencana yang ada. Nah, sekian materi yang dapat saya jelaskan mengenai jenis-jenis CSR. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manfaat dilaksanakannya CSR oleh perusahaan. Next. Nah, manfaat CSR ini dapat dirasakan oleh perusahaan dan juga masyarakat. Manfaat yang dirasakan bagi perusahaan yaitu yang pertama meningkatkan citra perusahaan. Kegiatan sosial yang dilaksanakan sudah tentu memberikan manfaat yang sangat besar, sehingga citra perusahaan yang sifatnya sangat bersahabat tersebut efektif membangun citra positif yang akan bertahan jangka panjang. Kemudian yang kedua, memperkuat brand perusahaan. Tidak jarang perusahaan yang melakukan CSR juga turut memberikan produknya secara gratis kepada masyarakat. Nah, dengan memberikan produk secara gratis tersebut, secara tidak langsung perusahaan sudah memperkuat posisi brand dan produknya di masyarakat. Masyarakat yang menerima produk yang diberikan secara cuma-cuma atau gratis tersebut akan memakai dan menggunakan serta mengetahui keunggulan produk tersebut. Yang ketiga, mengembangkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Dalam menjalankan kegiatan CSR, perusahaan tidak bekerja sendirian. Biasanya perusahaan akan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat atau dinas terkait untuk bekerja sama menjalankan program CSR-nya. Terjalinnya relasi antara perusahaan dan pemangku kepentingan ini akan mengembangkan kerjasama di antara mereka ke depannya. Yang keempat, membedakan perusahaan dengan pesaingnya. Kompetisi di dunia usaha memang tidak dapat dihindari. Banyak cara yang dilakukan perusahaan untuk dapat unggul dari kompetitornya.
Salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan CSR. Dengan melakukan CSR ini, perusahaan akan berusaha tampil beda dari pesaingnya dan menunjukkan bahwa perusahaannya peduli dengan masyarakat sekitar. Kemudian yang kelima, menghasilkan inovasi dan pembelajaran untuk meningkatkan pengaruh perusahaan. CSR bukan sekedar kegiatan putus yang dilakukan perusahaan kepada masyarakat, tetapi CSR adalah kegiatan yang bersinambungan dalam rangka memberdayakan masyarakat. Dengan CSR ini pula, perusahaan sebenarnya bisa menghasilkan inovasi dan pembelajaran yang dapat meningkatkan pengaruh perusahaan di masyarakat, industri terkait, bahkan pemerintahan. Yang keenam, membuka akses untuk investasi dan pembiayaan bagi perusahaan. Nah, perusahaan yang melakukan CSR biasanya menjadi magnet tersendiri untuk para investor. Banyak investor yang akan menanamkan investasinya pada perusahaan yang memiliki kegiatan CSR di dalamnya karena dapat meningkatkan citranya juga. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan harga saham. Pada akhirnya, jika perusahaan rutin melakukan CSR yang sesuai dengan bisnis utamanya dan melakukannya dengan konsisten dan rutin, masyarakat bisnis seperti investor, kreditur, dan lain-lain, pemerintah, akademisi, maupun konsumen akan makin mengenal perusahaan. Maka permintaan terhadap saham perusahaan akan naik dan otomatis harga saham perusahaan juga akan meningkat. Kemudian manfaat CSR juga dirasakan bagi masyarakat, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat. Misalnya perusahaan yang membantu mendirikan sekolah, maka mendorong masyarakat untuk berpendidikan tinggi. Hal ini akan berdampak positif bagi masa depan masyarakat tersebut, di mana masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan lebih baik. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Banyak sekali bentuk program CSR dari suatu perusahaan. Beberapa program membantu masyarakat sekitar untuk lebih sejahtera. Misalnya dibantu untuk mendapatkan modal usaha, membeli peralatan usaha, dan lain-lain. Yang ketiga, kelestarian lingkungan terjaga. Melalui program penghijauan dan pengolahan limbah yang baik dari suatu perusahaan, maka lingkungan akan tetap lestari. Masyarakat pun bisa tetap aman dan nyaman tinggal di suatu daerah meskipun berdekatan dengan lokasi perusahaan dengan segala aktivitasnya. Kemudian yang keempat, terbangunnya dan terpeliharanya fasilitas umum. Banyak perusahaan yang fokus membangun dan memelihara berbagai fasilitas umum seperti badan jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Sehingga CSR dari perusahaan membantu masyarakat menggunakan semua fasilitas umum dalam kondisi baik. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai CSR. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Akhir kata, kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.